malas Malas. menyelesaikan tanggung jawab, takut menyelesaikan tanggung jawab, kemudian menghindar dari tuntutan. Ya. Nggak semua anak ngerti pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi ketika dituntut, terus mereka tidak mampu menahan tuntutan, itu kesehatan mentalnya bisa saja terganggu. Itu baru satu, yaitu karena beban kewajiban gitu kan ya. Belum lagi berdasarkan strata ekonomi. Status keuangan orang tua itu mempengaruhi kondisi perilaku dan mental anak. Semua hal tadi mengenai gagal bertanggung jawab ataupun kondisi ekonomi mempengaruhi kepercayaan diri itu yang kita sebut sebagai dia bisa mengalami gangguan kesehatan mental ketika dia gagal melakukan penyesuaian diri pada lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, kembali lagi di Healthycast. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Bersama saya Syifa Rahadatul Ais. Kami ingin Sobat Sehat memperbaiki minimal satu gaya hidup setiap bulannya agar kita bisa sehat berjamaah. Nah, pada podcast ke-6 ini, kita ingin Sobat Sehat mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan mental saat berpisah sama orang tua ketika lagi mondok. Oleh karena itu telah hadir bersama kita Ustadz Alfian Yanda. Ustadz Alfian adalah seorang ilmuwan psikologi yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang bermasalah dengan mentalnya. Selamat datang Ustadz Alfian. Halo Syifa. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Alfian dulunya pernah menjadi guru bimbingan konseling di pondok kita. Dan sekarang Ustadz Alfian bekerja sebagai Kepala Biro Psikologi Sahabat Indonesia. Jadi gini Ustadz, sebagai santri yang mondok kita jauh dari orang tua kan Ustadz. Ada saatnya kita kangen, pengen ketemu orang tua, terus juga pengen meluk tapi nggak bisa Ustadz. Pasti ada dari beberapa teman-teman itu yang kesehatan mentalnya terganggu gitu Ustadz. Ya. Jadi gimana sih Ustadz cara menjaga kesehatan mental bagi santri yang mondok Ustadz? Oke, makasih Syifa. Yes. Ini pertanyaannya berat dan luas sekali sebetulnya. Oke, untuk mengenai kesehatan mental, kita bisa kasih dulu ya, apa itu definisi kesehatan mental. Kalau secara umum kesehatan mental itu ada menurut tokohnya, misalnya, oke. Dan namanya Mulyadi, seorang ahli sosial, menyampaikan kesehatan mental itu adalah kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri untuk mewujudkan harapan masyarakat sekitar. Kemudian WHO juga menyampaikan apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah kondisi fisik, rohani, dan mampu melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan. Setelah itu ada juga namanya organisasi khusus untuk Federasi Kesehatan Mental juga menyampaikan kondisi yang sehat secara fisik, secara psikis, dan mampu menyesuaikan diri secara sosial. Artinya, ketika anak baru masuk ke lingkungan baru, maka kalau dia berhasil melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, dia disebut sehat secara mental menurut definisi secara umum. Baik itu secara ahli sosial Mulyadi yang bilang, ataupun WHO, ataupun World Federasi Mental Health. Artinya organisasi kesehatan mental dunia menyampaikan itu udah sehat secara mental. Namun kalau secara kacamata psikologi ataupun tokoh-tokoh psikologi, ada salah satu tokoh yang bisa kita ulas hari ini namanya Erich Fromm. Dia dari Jerman menyampaikan bahwa kesehatan mental itu berdasarkan kepada kebudayaan lingkungan sekitar. Lingkungan itu sangat mempengaruhi apakah seorang individu ini akan bagus mentalnya ataupun rusak mentalnya. Ketika masyarakatnya memiliki nilai budaya yang bagus, maka kesehatan mental anak akan bagus. Ketika mental atau kondisi lingkungan budaya masyarakatnya tidak bagus, maka anak bisa menjadi tidak sehat secara mental. Dan tentunya harapan setiap orang tua mengantarkan anaknya ke pondok pesantren untuk mendapatkan lingkungan yang bagus tadi. Oke ya. Jadi definisi kesehatan mental secara umum dan secara tokoh psikologi itu agak berbeda. Tokoh yang pertama kita sebut tadi Erich Fromm.
dari Jerman, ada satu lagi yang bisa menjadi pandangan juga. Artinya ketika kita bahas psikologi, ada banyak tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan yang pandangannya itu layak uji ilmiah. Misalnya satu lagi namanya Gordon Allport. Gordon Allport ini dari Amerika yang menyampaikan bahwa orang yang disebut sehat secara mental itu adalah orang yang hidupnya tidak terikat dengan masa lalu, siap untuk menempuh masa depan. Nah, pertanyaannya, kalau nih ya, anak-anak yang baru masuk ke pondok pesantren kita, habis itu dia terikat dengan kenyamanan di rumah, nyaman dengan teman di sekolah yang dulu, merasa takut tidak akan diterima oleh lingkungan yang baru, takut akan dimarahi guru, takut tidak punya teman, takut tidak bisa melepas rindu seperti tadi. Maka secara definisi psikologi, apakah bisa kita sebut sehat secara mental? Ayo. Nah, Enggak, seandainya dia gagal melakukan matang untuk menyiapkan diri, bersikap untuk masa depannya, menurut Gordon Allport, maka anak ini belum sehat secara mental. Kalau menurut Erikson, yang akan mempengaruhi mendasarnya orang sehat secara mental atau tidak adalah lingkungannya. Dan insya Allah, lingkungan ketika udah masuk ke pesantren itu akan sangat membantu sekali permasalahan-permasalahan seperti tadi. Anak susah pisah dengan orang tua, susah pisah dengan gadget, nggak tahu hidup mau apa, kegiatan harian seperti apa, itu akan sangat terbantu dengan kita masuk ke pesantren ini. Tuh. Oh gitu, Ustaz. Kira-kira nih Ustaz, yang berperan dalam menjaga kesehatan mental santri itu siapa aja sih, Ustaz? Oke ya, ini pertanyaannya juga luas nih ya. Yang berperan menjaga kesehatan mental santri siapa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya tiap-tiap kita itu adalah pemimpin. Misalnya, ada kategori yang baru taman SD masuk ke tingkat sanawiyah di pesantren. Habis itu ada yang kategori dari sanawiyah mau ke aliyah. Dari aliyah mau ke perkuliahan atau ma'had ali. Masing-masing ini ada struggle atau halangan dalam perkembangan mentalnya masing-masing. Ketika mereka berhasil, mereka sehat secara mental. Baik itu yang baru masuk, ataupun yang udah sanawiyah mau ke aliyah, ataupun aliyah yang mau ke ma'had ali. Ini kondisi untuk kesehatan mentalnya masing-masing itu beda. Kayak dikasih gambaran dulu bahwa ada khusus bahasanya. Dan kalau ditanya siapa yang mempengaruhi sesuai dengan kata Erich Fromm tadi itu, dia bilang lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari apa aja? Apalagi di dunia sekarang lah ya. Di dunia sekarang itu kita ada dunia offline, ada dunia online. Setuju ya? Nah, jadi yang mempengaruhi kesehatan mental santri, baik santri baru masuk, santri yang udah sanawiyah, udah aliyah, ataupun yang di ma'had ali, yang mempengaruhi kesehatan mentalnya adalah satu, yang berperan ya untuk bertanggung jawab, satu, diri sendiri. Sekalipun dia anak SD baru masuk ke sini, maka dia perlu belajar untuk menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Kedua, yang turut berperan orang tua. Setelah itu guru, ya kan? Pembina, teman. Oke? Ini kelima-limanya turut ambil peran. Nah, perannya masing-masing. Kalau memang ada waktu untuk menjelaskan ini lebih detail dan sebagainya, ini sangat bisa dijelaskan bagaimana peran sebagai diri sendiri untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan mental. Apa sih peran orang tua ketika anaknya masuk pondok? Gimana sih kita sebagai guru, sebagai teman dalam menjaga kesehatan mental satu sama lain? Karena jujur, ketika judulnya tadi itu anak masuk pondok, kita ingin menjaga kesehatan mentalnya ya. Ini ya, yang berisiko bisa sakit mental itu anak yang baru masuk pondok. Habis itu orang tua yang ditinggalkan juga berisiko bermasalah secara mental. Guru yang anak yang tidak respect ke guru itu juga bisa mengganggu kesehatan mental guru. Teman yang suka bully, yang tergantung juga bisa ganggu kesehatan mental satu sama lainnya. Artinya semua kita bertanggung jawab untuk menyehatkan mental kita semuanya. Selain yang utama sekali itu dari diri kita sendiri. Oke. Berarti lima gitu ya, diri sendiri, terus guru, kemudian orang tua, teman dan pembina. Dan pembina satu lagi. Karena ketika tinggal di asrama, pembina itu perannya beda dengan guru kan ya? Iya, Ustaz.
Terus apa sih Seth, ciri-ciri santri yang dikatakan dia udah bermasalah dengan kesehatan mentalnya gitu Seth? Oke ya. Jadi dari definisi secara umum ataupun definisi berdasarkan tokoh psikologi tadi itu, secara simpulan kita bisa menyampaikan yang dianggap mengalami gangguan kesehatan secara mental itu adalah setiap santri yang ketika misal Siva, sekolah itu ada jadwal pelajarannya nggak? Ada Seth. Ada beban pelajarannya nggak? Ada juga Ada, Seth. oke. Di asrama ada jadwal kegiatan nggak? Ada juga Seth. Ada tanggung jawab juga nggak? Ada Seth. Ketika mereka lari dari tanggung jawab mereka, dengan kata lain malas menyelesaikan tanggung jawab, takut menyelesaikan tanggung jawab, kemudian menghindar dari tuntutan, misal menghafal Al-Quran suka nggak sih? Alhamdulillah suka Seth. Oke, bagus, suka. Tapi nggak semua anak suka ngafal Al-Quran. Iya Seth. Nggak semua anak ngerti pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi ketika dituntut, terus mereka tidak mampu menahan tuntutan, itu kesehatan mentalnya bisa saja terganggu. Itu baru satu, yaitu karena beban kewajiban gitu kan ya. Belum lagi berdasarkan strata ekonomi. Suka tidak suka, strata atau status keuangan orang tua itu mempengaruhi kondisi perilaku dan mental anak. Misal, ada anak yang ngerasa orang tuanya nggak mampu atau orang tuanya nggak menjabat. Dia sekolah di sini, dia lihat yang lain serba lengkap misalnya, yang dia nggak. Bisa ganggu nggak ke kesehatan mentalnya? Bisa Seth. Nah, semua hal tadi mengenai gagal bertanggung jawab ataupun kondisi ekonomi mempengaruhi kepercayaan diri itu yang kita sebut sebagai dia bisa mengalami gangguan kesehatan mental ketika dia gagal melakukan penyesuaian diri pada lingkungan. Oke. Seth. Terus Seth, tadi kita udah bahas ciri-ciri. Ini penanganan santri yang udah bermasalah sama kesehatan mentalnya tuh gimana dia bisa pulih lagi gitu Seth? Ya, oke ya. Ketika memang ada santri yang mengalami masalah entah itu kesulitan belajar hingga malas belajar, habis itu malas sekolah, berbohong, melanggar aturan, entah itu merokok, menyelundupkan HP, atau misalnya ada aturan di sini larang pacaran, misalnya terus mengusahakan agar pacaran, enggak, ketika itu disebut sebagai masalah atau perilaku yang mendatangkan masalah, maka hal yang mendasar yang bisa kita lakukan untuk menuntaskan itu adalah menyadarkan santri bahwa hidup itu bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Lebihnya itu adalah kita belajar bertanggung jawab pada diri kita sekarang ini, di usia sekarang ini, di tatanan sosial, tatanan kehidupan bermasyarakat, peran kita di mana. Oke ya. Iya. Jadi kita menyadarkan terlebih dahulu tentang santri. Contoh, di kelas 1 biasanya akan disampaikan tentang akhlak, adab pada diri sendiri, orang tua, ataupun guru. Ketika tidak bertanggung jawab dan sebagainya, memang dia dapat apa yang dia senangi saat itu. Tapi di saat yang sama dia sudah menzalimi dirinya sendiri, menzalimi orang tuanya juga, bisa saja mencemarkan nama baik lingkungan yang kita susah payah untuk membangunnya baik. Iya Seth. Jadi hal yang akan kita lakukan itu adalah memang menarik si anak tadi ke lingkungan yang memang dia percayai dapat membantu dia kenal pada dirinya sendiri. Karena seringkali anak yang mengalami gangguan kesehatan mental menimbulkan masalah dalam sosial masyarakat ataupun sosial lingkungan belajar, itu ketika mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan, lalu menimbulkan perilaku untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Seringkali contoh dia melakukan, misal merokok, dia butuh harga diri. Iya. Merokok itu dianggap keren. Jadi dia ingin keren, tapi yang dia bisa caranya untuk melakukan itu dia merokok. Padahal banyak jalan untuk memenuhi kebutuhan harga diri berupa keren tadi. Kenapa orang menganggap merokok keren? Karena informasi yang dilihat dari kecil. Di HP, di televisi, lihat di tayangan film, wah, kalau orang merokok tuh keren, seolah-olah orang merokok tuh bisa berbuat sesuka-sukanya. Dan di usia awal SD ke senamiyah ke SMA, itu mereka berharapnya dunia ini nggak ada aturan. Dan percayalah untuk semua yang
baru masuk pesantren ataupun mau pergi dari pesantren, percayalah, aturan itu ada hanya untuk kelas bangsawan. Oke ya, bangsawan itu makannya diatur, duduknya diatur, cara ngomongnya diatur. Jadi untuk kita ketahui semuanya, aturan hanya untuk bangsawan. Oke? Yang coba lihat, ada hewan berupa kucing yang bebas aja dan kucing yang ngikutin aturan. Dijentik-jentik sama pelatihnya, gitu, dia melakukan gerakan yang sesuai. Lebih mengagumkan mana? Kucing yang punya aturan atau kucing yang punya aturan lah, Ustaz. Itu jawabannya. Ada lagi? Ini ada beberapa pertanyaan titipan dari Sobat Sehat, Ustaz. Pertanyaan pertama tuh, Ustaz, tips apa saja yang dilakukan santri yang akan mondok agar tidak terjadi masalah sama kesehatan mental, Ustaz? Oke, tipsnya satu, dan ini sangat bisa dipakai, yaitu kalau untuk ke santrinya, percayalah kamu berada di tempat yang baik dan akan mendapatkan perlakuan yang baik. Kalau untuk orang tuanya, bantulah anak menemukan tujuan hidup. Kasihlah label kepada anak apa yang diharapkan oleh orang tua. Jadi misalnya orang tua berharap ini anak jadi penghafal Al-Quran. Maka kabarkan ke anak, target mama menyekolahkan kamu ke sini, ya udah kamu nggak apa-apa untuk kesulitan di pelajaran yang lain, tapi mama berharap kamu Al-Quran ini dapat fokus. Ya. Jadi anak ketika guru mata pelajaran ini ingin anak nilai bagus di sini, guru mata pelajaran ini ingin bagus nilai di sini, seolah harus bagus semuanya, seolah-olah ya, bukan berarti kayak gitu, seolah itu bisa memicu beban tersendiri bagi si anak. Contoh ya, anak mau masuk pesantren mikirnya, aduh harus ngafal Quran, harus ini, harus itu, saya nggak senang hafal Al-Quran. Jadi orang tua silahkan kasih apa yang diharapkan dari orang tua ke anak, sampaikan itu. Dan kenapa orang tua berharap seperti itu? Apakah hanya untuk kesenangan orang tua, atau memang bisa membuat anak menjadi wanita atau pria yang luar biasa? Seandainya memang bisa, maka si anak akan mati-matian memperjuangkannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada kaitan kesehatan mental anak dengan perasaan orang tua yang berat berpisah dengan anaknya? Ya. Ada kaitannya. Misal gini ya. Sebetulnya dengan masa sekarang gadget udah di mana-mana. Jujur saja ini kita ngomongnya nggak enak, tapi anak nggak butuh orang tua sebetulnya sekarang ini. Yang anak butuhkan itu gadget, HP, laptop. Pokoknya ada makan, ada lancar sinyal wifi, ada duit, udah orang tua mau kemana nggak apa-apa. Jadi ketika orang tua ngerasa berat ngelepas anak dan sebagainya, si anak jadi ingat, oh iya, kalau aku pisah dari orang tua aku jadi susah main HP. Jadi susah, jadi jajannya dikit. Jadi nggak bisa sesuka-sukanya. Kalau dulu banyak tinggal pulang sekolah, tiduran, main HP dan sebagainya. Jadi kesedihan orang tua pisah dari anak itu, rasakanlah nanti sebagai orang tua ya, itu sangat mengkhawatirkan. Orang tua yang sedih sama berpisah dari anak itu betul kesedihan itu luar biasa sekali. Seorang bapak yang tidak pernah nangis nih tentang anak, waktu menghantar dan melepas anak itu bisa saja nangis. Karena pikiran kami orang tua itu mikirnya itu, anak saya ini nanti aman nggak? Bakal dibully nggak? Bakal ini nggak? Wajar orang tua risau. Nah, kerisauan orang tua itu bisa nular ke anak. Ya, karena bahasa paling dasar manusia itu adalah emosi. Lihat aja anak bayi. Ketika ibunya bahagia, si bayinya bahagia. Ketika ibunya sedih, si bayinya akan nangis, bukan nangis karena pup, bukan nangis karena lapar, tapi nangis karena kondisi emosi ibunya. Bahkan ya, ilmiahnya psikologi itu, kondisi manusia sejak awal hamil aja, kondisi psikis orang tua itu sangat berpengaruh ke janin. Janin loh ya, belum jadi bentuk bayi loh, itu sudah berpengaruh. Apalagi kalau orang tua yang udah hantar anak, terus nangisnya itu dikasih lihat ke anak dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, kita sudah mendengarkan banyak tips untuk menjaga kesehatan mental dari Ustadz Alfian, dan Ustadz Alfian juga sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat. Berhubung waktu kita sudah habis, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Alfian. Semoga selanjutnya kita dapat berbagi tips lainnya.
Terima kasih juga kepada Sobat Sehat yang sudah mau menonton podcast ini hingga selesai. Ayo bulan depan kira-kira kita mau bahas apa? Kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Selalu dukung podcast kami dengan like, komen, dan share video dari kami. Serta nantikan podcast selanjutnya. Rubah hidupmu bersama kami. Salam sehat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.